Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu dosen Ida Ihromi LCMPDI dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Manusia sebagai Khalifatullah di Muka Bumi. Kelompok kami sendiri yang beranggotakan Adha Maharani, saya sendiri sebagai moderator Nurleni Amawaddah, Sahifa Fitria, Sartika, Fitri Augina Izmi, dan Muhammad Rifki Fauzan. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Adha Maharani. Untuk Adha, dipersilahkan. Assalamualaikum teman-teman. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang makna khalifah dalam Al-Quran dan hadis. Kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang 2 kali dalam Al-Quran, yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat di atas mempunyai 3 unsur yang saling terkait, yaitu unsur pertama manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah, dan yang kedua alam raya, yang ditunjuk oleh ayat Al-Baqarah sebagai arwat, dan yang terakhir, yang ketiga, hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya termasuk manusia. Nah, surat yang kedua yaitu surat Asy-Syadd ayat 26. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Asy-Syadd ayat 26. Selain ayat-ayat tersebut, terdapat juga hadis yang membicarakan tentang khalifah. Salah satunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pemimpin pun kecuali ia memiliki 2 orang teman karib. Seorang teman yang menyuruhnya berbuat kebaikan dan melarangnya dari perbuatan mungkar, dan seorang teman yang mengajaknya berbuat kerusakan. Maka barang siapa yang terjaga dari keburukannya, maka ia telah terjaga dan ia termasuk di antara yang menang di antara keduanya. Hadis riwayat An-Nasai. Baiklah teman-teman,
Itu tadi pemaparan materi tentang makna khalifah dalam Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang alasan menjadikan manusia sebagai khalifah. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat ungkapan yang sederhana namun bersifat tegas yang menekankan seorang individu itu yang menekankan individualitas dan keunikan manusia. Nah, serta mempunyai pandangan yang pasti tentang peran dan nasib manusia sebagai suatu kesatuan hidup. Nah, akibat dari pandangan bahwa manusia itu adalah suatu individualitas yang unik, itu menjadikan mustahil bagi individu itu untuk menanggung beban orang lain. Jadi ketika seorang individu itu melakukan perbuatan, maka ialah yang berhak menerima buah atau akibat dari perbuatannya itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri itu diterangkan sifat-sifat manusia. Sifatnya itu ada 4. Jadi yang pertama, sifat manusia yang diterangkan itu adalah manusia itu adalah makhluk yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sifat manusia yang pertama ini dijelaskan dalam surah Toha ayat 122 yang artinya, kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuknya. Kemudian sifat manusia yang kedua yang di dalam Al-Quran adalah yaitu bahwa manusia dengan segala kelalaiannya diharapkan supaya menjadi wakil Tuhan di bumi atau menjadi khalifah. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itulah tadi bunyi arti dari surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian di dalam tafsir Al-Misbah juga dijelaskan bahwa kata khalifah itu mulanya berarti menggantikan yang atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Jadi atas dasar ini itu ada yang memahami kata khalifah di sini sebagai menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menetapkan ketetapan-ketetapannya. Tetapi bukan karena Allah tidak mampu menjadikan manusia sebagai kedudukannya sebagai Tuhan, namun karena Allah itu ingin bermaksud menguji manusia ini dan memberikan penghormatan kepada manusia ini. Jadi dengan demikian kekhalifahan itu mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kebijaksanaan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atau yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Kemudian sifat manusia yang kedua tadi juga dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagiaan kami dan dia meninggikan kamu atas sebahagiaan yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian sifat manusia yang ketiga adalah bahwa manusia itu sebagai kepercayaan Tuhan, sekalipun resikonya itu besar.
Nah, hal ini itu dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kemudian sifat manusia terakhir yang diterangkan dalam Al-Quran atau sifat yang keempat, yaitu manusia kemudian diberi kemampuan untuk mengetahui semua nama dan konsep benda yang malaikat sendiri pun tidak tahu atau tidak mampu. Karena itu malaikat sujud dan hormat kepadanya. Sifat manusia ini yang terakhir ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu benar orang-orang yang benar. Nah, maksud dari ayat ini itu adalah untuk menginformasikan bahwa manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu potensi. Potensi apa? Yaitu potensi untuk mengetahui nama atau fungsi karakteristik benda-benda. Misalnya kayak fungsi api, fungsi air, fungsi angin dan lain sebagainya, ya banyak sekali. Di manusia juga diberikan potensi untuk berbahasa. Nah, kemudian dengan ini maka sangat jelaslah bahwa 4 sifat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tadi itu adalah ada 4, yaitu yang pertama manusia adalah makhluk terpilih, yang kedua sebagai khalifah Allah di bumi, yang ketiga diberikan kepercayaan melaksanakan amanat yang semua makhluk tidak tersedia, dan yang keempat terakhir yaitu manusia diberi kemampuan mengetahui nama semua benda yang malaikat pun tidak tahu atau tidak mampu. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tugas khalifah. Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia. Sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas dari Allah sebagai bentuk syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifahan. Nah, untuk menjadi khalifah, seseorang harus memiliki sifat dan sikap kepribadian yang kuat, adil, jujur, amanah, bertanggung jawab, berpengetahuan, teguh, cakap, kuat, serta sehat jasmani dan rohani. Adapun tugas-tugas khalifah, yaitu yang pertama membela dan menghidupkan agama, menjalani nas-nas yang disepakati atau mujma' alaih, serta memberi keleluasaan dan kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah, baik ilmu pengetahuan maupun yang bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadah atau berupa urusan kehidupan. Yang kedua, mentanfiskan hukum antara orang yang berselisih atau mendamaikannya. Yang ketiga, menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap masyarakat terjamin keamanannya. Yang keempat, bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak terdapat dalam nasnya yang qat'i atau yang jelas, dan tidak pula ada dijma'. Yang kelima, mengatur penjagaan batas-batas wilayah dengan sekuat-kuatnya. Yang keenam, jihad. Yang ketujuh, mengatur kemakmuran apa yang diizinkan dalam negara, seperti menyusun baitul mal, perniagaan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Yang ke-8, hendaknya bekerja sendiri untuk mengamat-ngamati dan memperhatikan soal-soal yang diserahkannya kepada wakil-wakil rakyatnya. Lalu tugas kekhalifahan ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri itu meliputi seperti menuntut ilmu pengetahuan. Nah, karena manusia ini adalah makhluk yang dapat dan harus dididik dan diajarkan, dan yang mampu mendidik atau mengajar.
Yang kedua, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Termasuk di dalamnya itu menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dan sebagainya. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nah, kata akhlak ini berasal dari khuluq atau halq. Nah, khuluq ini merupakan bentuk batin atau rohani, dan halq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Nah, kalau tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga itu seperti membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau tugas kekhalifahan dalam masyarakat itu meliputi tugas-tugas yang pertama itu mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Kedua, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah. Nah, termasuk di dalamnya itu seperti para fakir miskin, anak yatim, orang yang cacat tubuh, orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat khalifah. Untuk menjadi khalifah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat ini ada 6, yaitu 1. Beragama Islam. 2. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas. 3. Mampu melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan dalam melaksanakan hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Adil dalam arti luas, mampu melaksanakan seluruh kewajiban dan menjalani seluruh kewajiban dan menjauhi larangan, serta dapat memelihara kehormatan dirinya. 5. Anggota badan dan panca inderanya tidak cacat. Dan yang keenam, dipilih oleh ahlul ahli wal aqdi. Apa itu ahlul ahli wal aqdi? Ahlul ahli wal aqdi adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seseorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut dengan khalifah. Demikian yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah, sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia, sebagai wakil Tuhan, manusia juga diberi otoritas ketuhanan, yaitu menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai hamba, manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna. Akal, hati nurani, syahwat, dan hawa nafsu yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia. Di samping juga sangat potensi untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.